dari negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Untuk penelusuranku saat ini, atau hari ini, aku tidak jauh dari tempatku di mana aku tinggal. Hanya beberapa kilometer saja, geng, untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Banyak rumor dan informasi dari warga bahwasanya ada sebuah peninggalan bersejarah juga yang terdapat di sini. Di antara Gunung Jayanti yang tepatnya berada di Kampung Ciawun, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Sekarang aku akan coba mengulas tempat itu dan memberikan sedikit informasi buat teman-teman semua yang terus mengikuti konten-kontenku. Karena mengulas tentang sejarah itu sangat penting buat kita, geng. Dimana zaman yang sekarang saat ini sedang kita nikmati pastinya tidak akan pernah terpisah dari sebuah sejarah yang pernah dilalui orang-orang tua dahulu, orang-orang tua kita yang mengalami banyak peristiwa di zaman penjajahan dulu, dan kita bisa menikmatinya sekarang di saat Indonesia sudah merdeka. Untuk menghargai sejarah, pastinya peninggalannya pun harus kita lestarikan. Dan apa yang bisa aku berikan? Aku hanya ingin berbagi dengan kalian tentang sejarah yang ada di sini, di bumi terindah ini, di daerah yang sangat aku cintai, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ternyata di sini aku menemukan beberapa bunker peninggalan zaman Jepang. Memang daerah ini, kalau kulihat dari letak geografisnya, sungguh sangat strategis. Mungkin dahulu untuk pertahanan, karena bunker ini difungsikan sebagai tempat pemantauan untuk melihat pergerakan dari lawan yang memang akan terlihat jelas dari sudut pandangnya. Di zaman Jepang dahulu, geng, mereka selalu mendirikan bunker yang tersembunyi di sebuah tempat yang mereka anggap cocok untuk berdiam diri. Bisa sebagai markasnya, bisa juga mereka fungsikan sebagai benteng pertahanan, bahkan tempat yang strategis juga untuk memantau pergerakan lawan. Seperti yang kita lihat, aku sudah memasuki sebuah perkampungan dan kini sudah masuk ke wilayah hutan, geng. Nah, letaknya dan tempatnya ini di kaki Gunung Jayanti. Di sini aku akan coba mengulas ini untuk kalian semua. Selamat menyaksikan, selamat menikmati pemandangan hari ini. Aku sudah memasuki batas desa antara Desa Citi dan Desa Jayanti. Nah, mungkin letaknya itu berada di Desa Jayanti, karena sebelum dimekarkan, sebenarnya daerah ini masih terhubung dengan Desa Citarik, geng.
akan coba mencari informasi dan menguak tentang peninggalan sejarah yang menjadi cagar budaya yang akan kuungkap kali ini. Ini daerahnya sangat sepi banget, geng. Sesepi hatiku yang udah ditinggalkan sama kamu, geng. Menelusuri kampung, melewati desa, dan menjelajahi kota. Untuk hari ini, aku sudah berada di sebuah daerah, yaitu di Desa Citarik dan berbatasan langsung dengan Desa Jayanti. Dan teman-teman, di penelusuran kali ini seperti yang aku inginkan, bahwasanya aku ingin mengulas, mengungkap hal-hal yang berbau sejarah. Dan untuk kali ini kita menemukan sebuah situs sejarah, yaitu sebuah bunker. Bunker ini peninggalan zaman Belanda, geng. Nah, di sini seperti yang kita lihat, inilah batas desanya antara Desa Citarik dengan Desa Jayanti, geng. Jarak dari sini nanti menuju ke bunker itu mungkin tidak jauh, hanya sekitar 100 meter. Jadi buat teman-teman, ikuti perjalananku sekarang sampai ke tempat tujuan kita, oke? Yuk geng, ikuti aku terus. Perjalanan masih panjang, namun tetap pastinya aku akan memberikan yang asik buat kalian semua. Untuk kali ini sensasinya agak berbeda, geng, karena letaknya memang sudah masuk ke hutan, namun tetap tidak jauh dari pemukiman warga, hanya sekitar 100 meter saja jarak antara rumah warga dengan kaki Gunung Jayanti ini, geng. Dedaunan yang kering karena kemarau, sekering hatiku juga yang lagi galau. Nah, di sini masih terlihat juga aktivitas warga yang melakukan pekerjaannya, baik itu aktivitas di kebun, membuat bata seperti yang tadi terlihat. Berarti tempat ini sering dijamah juga kayaknya. Oke, geng, nampaknya lokasinya sudah terlihat dan aku sudah sampai di sini. Ikuti ulasanku. Oke, geng, akhirnya aku udah sampai di tempat yang aku tuju, yaitu sebuah bunker yang terletak tepat di kaki Gunung Jayanti. Dan ini dia tempatnya seperti ini. Dan memang, geng, kalau dilihat dari sisi geografis dan letak dari posisi bunker ini jelas memperlihatkan bahwasanya tempat ini cocok untuk pemantauan dan pengintaian. Jadi pada zaman penjajahan dulu, aku yakinkan bahwa bunker ini dijadikan tempat pemantauan atau pengintaian, baik itu dari para sniper yang akan menunggu atau menanti kapal-kapal besar dari pihak lawan yang nanti muncul, dan mereka bersembunyi di bunker ini. Dan sekarang kondisinya ini masih sangat baik sebenarnya, hanya tinggal perawatan saja. Teman-teman, aku mau mencoba memasuki langsung ke bunker ini. Assalamualaikum. Oke, geng, seperti yang terlihat, ternyata ini masih terawat dengan baik, geng. Lihat aja ya, dari mulai temboknya ini masih bisa bertahan ratusan tahun lagi, aku yakin. Karena memang zaman dahulu itu teknik bangunannya
itu lebih baik dari zaman sekarang kalau menurut aku. Lihatlah kualitas ininya, kepadatan temboknya ini. Ini ketebalannya mungkin sekitar 1 meter nih kalau yang sebelah sini, atau 50 cm, geng. Dan kalau aku lihat sini kayaknya terawat banget ya. Nggak tahu siapa ini yang merawatnya agar tempat ini masih tetap bersih, geng. Karena di sini atap bagian atasnya dan dinding-dindingnya ini terlihat sangat bersih. Jadi tanpa ada lumut-lumut atau tumbuhan-tumbuhan kecil yang tumbuh di sekitar sini, geng. Ini satu kamar. Cuman, geng, tempat ini agak sedikit jauh dengan pemukiman. Jadi di atas kaki Gunung Jayanti. Nah, di sini tuh untuk ke atasnya, ke arah Gunung Jayanti itu sekitar 1 kilometer perjalanan, geng. Ternyata benar bahwasanya Pelabuhan Ratu itu menjadi kota yang strategis di zaman dahulu, geng. Untuk kekuatan militer kita, Indonesia. Kenapa di sini banyak bunker? Nah, berarti kan pusat militer dulu, zaman dulu, ini benar-benar ada di sekitar daerah Pelabuhan Ratu. Dan aku yakin bukan 1 atau 2 bunker saja yang ada di sini. Namun karena yang ditemukannya ada beberapa saja, yang 1 di sini, yang 2 lagi itu ada di Bayu Amerta, seperti yang aku ulas di kontenku yang sebelumnya, geng. Dan kondisinya agak berbeda. Kalau yang ini agak terawat, tapi kalau yang 2 lagi itu tidak terawat. Nanti aku coba komunikasi dengan instansi terkait mengenai situs atau peninggalan sejarah yang sangat berharga ini. Andaikan saja mungkin ini ada di lingkungan perkampungan, mungkin ini bisa digunakan untuk kamar, ya kan, atau tempat tinggal, geng. Karena memang luas banget sih. Kalau aku ukur ini mungkin 3 kali 9 meter, geng. 3 kali 9 meter. Dan aku takjub dengan kekuatan bangunannya ini, geng. Lihat saja, ini seperti baru dibangun loh. Bersih banget. Dari masyarakat katanya ada satu lagi. Oke, aku mau coba untuk terus mencari bangunan-bangunan lainnya yang mungkin belum terkuak atau belum terungkap, geng, dengan Bang Deo. Oke, ikuti terus perjalananku untuk kontenku hari ini dan jangan di-skip, geng, karena ada banyak lagi rahasia-rahasia yang akan aku ungkap kepada kalian semua. Yuk. Aku mau mencoba naik, geng, ke kaki Gunung Jayantinya langsung, melewati perkebunan ini. Dan karena memang musimnya musim kemarau, musim panas, sehingga kita lihat juga agak kering daerahnya, ya. Oke, geng, aku mau coba bertanya sama warga sekitar dan kebetulan aku ketemu dengan bapak-bapak yang ada di kebun ini. Aku coba tanyakan karena berdasarkan informasi ada 2 bunker yang ada di sini, geng. Bapak punten, Bapak ai bunker kita di mana hiji deui nya, Pak? Iya bunker tah juga iya guha. Paling mana Pak hiji deui, Pak? Leres aya 2, Bapak. Aya 3. Oh. Mohon.
Oke, geng. Aku udah ditemani sama warga sekitar sini dan beliau mau menunjukkan ada 2 tempat lagi. Nanti kita coba lihat ya, teman-teman. Ya Allah, tanjakannya lumayan, geng. Aduh, capek. Aduh, bangke euy. Aduh. Bersih jadinya. Bersih, alhamdulillah, terawat. Ayo ngurus kayaknya. Oke, geng. Dan kata beliau bahwasanya, oh ini ternyata di bawah jalan ini, geng, yang satu lagi. Kata bapak-bapak, katanya si bapak ini kalau tempat yang ini tuh agak dirawat, pantasan bersih banget. Nah, sekarang aku menemukan satu titik lagi. Ternyata tepat di bawah jalan warga ya. Oh, iya. Ini terlihat nih. Ini terlihat. Berarti bunker itu di bawahnya tuh masih ada, geng. Wah, keren banget ini. Jadi ini kalau digali, ini kayaknya nih, ini juga ruangan, geng. Dan temboknya kan masih sama ini. Wah, iya. Nanti kita susuri aja ya, geng ya. Oke. Sekarang aku coba turun lagi ke bawah. Ini benar-benar tempat yang strategis ini untuk pemantauan. Nah, luar biasa. Ya Allah. Ini, geng, ternyata ada 2 pintu masuk. Ya, dengan ukurannya tuh yang hampir sama. Untuk ketinggiannya sekitar 1,5 meter dan untuk lebarnya tuh sekitar 1,20 meter deh. Ini yang Bapak tahu nih, Pak. Ini tuh bunker apa dulunya, Pak? Tahu nggak sih? Nggak tahu ya, Pak ya. Tapi tempat ini masih ada yang suka merawat atau dibiarkan begini aja, Pak? Kurang tahu juga ya, Pak. Nah, jadi teman-teman, saya sudah diantar sama beliau untuk mencari letak di mana bunker ini. Dan ternyata kalau bunker yang ketiga ini lebih luas, geng, karena ada 2 pintu. Aku mau coba masuk ya. Nggak apa-apa, Pak ya, Pak? Kalau masuk, nggak apa-apa. Ayo, ya dong. Oke, geng, aku coba masuk. Nanti, aduh, aku coba kasih penerangan dulu, geng. Oh, untuk penampungan air, Pak. Oh, jadi dulu, geng, tempat ini dimanfaatin sama bapak ini. Bahwasanya ini dijadikan penyimpanan air katanya buat produksi bata. Ya memang nggak apa-apa juga sih kalau dimanfaatin ya. Yang penting dirawat, tetap dirawat dengan baik dan tetap dilestarikan. Jadi aku setuju aja sih. Wah, luar biasa ini. Wah. Isinya cuma ada beberapa kelelawar aja, geng. Aduh, sini Bang Deong masuk. Nih, geng. Ternyata ukurannya masih tetap sama dengan yang tadi, geng. Nah, ini ya. Aman, geng. Masih ada lagi nggak, Pak, tempat? Nggak ada. Wah, oh ya, geng. Ternyata masih ada satu lagi tempat yang lebih besar dari ini bangunannya. Oke, kita terus lanjut, geng, untuk ke tempat yang selanjutnya. Nah, iya, harus bawa penerangan. Oke, ayo, Pak. Bapak kersa nganter, Bapak? Iya. Oh, makasih banyak, Pak. Ini ada warga yang baik, geng, yang mau nganter kita ke tempat bunker itu. Memang karena ini adanya di ketinggian, jadi bunker ini memang dulu dimanfaatkan sebagai tempat pemantauan itu memang strategis banget. Nah, ternyata
di bunker yang ketiga ini sudah ada plang yang dipasang oleh pemerintah, geng. Nah, oh iya, ternyata ada plang dari Dinas Pariwisata Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, maksudku kalau misalkan memang ini mau dijadikan cagar budaya, karena bukan cuma tempat di sini saja yang ada, geng. Jadi di seluruh tempat wilayah Pelabuhan Ratu ini masih banyak lagi tempat-tempat lainnya yang tidak terawat seperti tempat ini. Makanya tadi aku kaget, geng. Untuk di tempat yang satu itu yang pertama aku temukan, itu tempatnya tuh indoornya tuh bersih banget. Ternyata ini memang lagi dilestarikan nih sama pemerintah. Nih, kalau seperti ini aku seneng. Karena, geng, tanpa sejarah Indonesia tidak akan pernah menjadi seperti ini. Sejarah menjadi bagian dari kehidupan dan perjalanan bangsa kita. Walah, geng, kalau untuk bangun yang ini lebih panjang dan lebih besar. Ini kayaknya dijadikan tempat peristirahatan nih untuk tentara dulu. Bang Deong masuk ke Bang Deong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Panjang, Pak. Wah, panjang dong. Power center. Aduh. Iya, sini aja Pak, masuk Pak, biar masuk ke videonya Pak. Alhamdulillah, geng, ada warga yang baik. Beliau memandu saya dan Bang Deong untuk menelusuri tempat-tempat ini, geng. Tuh. Nah, kalau ini panjangnya kira-kira berapa meter ya Pak ya? Tahu. 30, ada nggak dong? 20 meter ya kayaknya. Wah, ini panjangnya sekitar 20 meter, namun untuk lebarnya hanya sekitar 2,5 meter, geng. Nah, di sini tuh ada lubang-lubang. Bang Dan coba. Nah, ini lubang ini pasti ini digunakan untuk pemantauan, geng. Karena ini dataran tertinggi, mungkin dulunya itu nggak ada pepohonan-pepohonan yang menghalangi, geng. Jadi jarak pandang dari sniper atau pemantau ini bisa langsung luas tanpa batas untuk melihatnya, geng. Ada 5 lubang sebagai tempat pemantauan. Nih, dan ada beberapa besi juga. Ini kayaknya untuk gantungan senjata atau gantungan helm atau perlengkapan perang lainnya. Nah, kalau yang sebagian ini dindingnya tuh udah mulai ini, geng. Udah mulai rusak. Tapi sih kayaknya nggak secara alami sih kalau aku tahu. Mungkin, oh iya nih, ini ada yang merusak nih kayaknya nih. Karena kalau secara alami tentu saja kondisinya akan sama seperti yang lainnya, mulai dari dinding dan juga atapnya. Ini kayaknya nih oleh perilaku oknum masyarakat nih yang nggak jelas nih. Nah, perilaku barbar seperti ini yang tidak kita inginkan. Makanya, geng, aku sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga masyarakat Pelabuhan Ratu, aku akan selalu nanti menjaga situs-situs ini dalam jangka waktu sebulan sekali. Mungkin sama Bang Deong, aku mau mencoba terus memantau tempat ini agar tempat ini tidak ada yang merusak oleh oknum. Oke, geng. Nah, untuk teman-teman dukung channel aku terus ya. Karena dukungan kalianlah yang akan membuat channel kami lebih berkembang dan pastinya menjadi lebih baik lagi ya. Dan berikan masukan juga ya buat teman-teman yang suka dengan konten aku, dengan isinya, agar aku bisa lebih semangat lagi untuk meliput hal-hal lainnya yang menjadi bagian dari negara kita Indonesia. Indonesia banget. Tapi aku yakin sih kalau ini letaknya memang tidak jauh dari pemukiman warga, mungkin ini bisa dipakai untuk menjadi tempat tinggal. Atau bisa juga ya aku jadikan sebagai kos-kosan deh kayaknya. Kayaknya cocok banget ya. Nah, buat rumah kita berdua juga mungkin nanti boleh. Tapi kalau untuk bulan madu di sini kayaknya di tengah-tengah perkebunan nggak mungkin ya, geng, di tengah hutan ya. Nah, ini letaknya tuh, geng. Jadi ada di tengah-tengah hutan, di kaki Gunung Jayanti. Tidak jauh dari situ, sekitar 100 meter itu ada pemukiman warga. Gitu, geng. Jadi sebenarnya kalau mau dirawat pun, ya, kalau mau dirawat pun ini oleh warga masyarakat di sini, kalau memang peduli dengan cagar budaya, ini kayaknya bisa. Makanya aku dengan Bang Deong, aku akan mencoba bagian dari itu, geng. Karena aku suka sekali, geng, dengan sejarah, dengan peninggalannya.
Aku coba masuk dari sini aja deh, keluar dari sini. Ini ada dua pintu ya. Entah mana yang menjadi pintu masuk atau pintu keluar. Yang pastinya dua-duanya itu menjadi pintu untuk akses orang-orang dulu masuk ke sini, geng. Berarti tadi Pak atas Pak. Tadi banyak. Oke Bapak, makasihnya Pak. Atur nuhunnya Pak. Tos kersa yang nganter abdi ka dieu. Hapunten abdi tos ngawagel Bapak. Oke geng, perjalanan aku lanjutkan. Demikianlah untuk ulasanku tentang bukti sejarah atau cagar budaya yang kami lestarikan di tempat ini. Dan sebenarnya ini kalau misalkan mau diekspos juga di media-media lainnya, orang-orang yang suka banget dengan situs atau peninggalan sejarah, pastinya mereka akan tertarik untuk datang ke sini. Dan Pelabuhan Ratu memang menjadi pusat budaya, pusat sejarah pula, dan pusat pariwisata, yaitu berhubungan banget sebenarnya, geng. Aduh, aku masih penasaran dengan bunker yang di bawah jalan itu, geng. Entah di mana pintu masuknya, tapi mungkin tertutup oleh jalan. Pak, yang di jalan itu memang bunker juga ya, Pak ya? Itu yang di bawah tadi itu bunker, Pak itu. Keren itu, Pak. Dan itu kayaknya gede, Pak. Ketutup jalan. Aku coba cari tahu, geng. Aduh. Dong, itu ada jalan kemana? Bapak itu ada jalan kemana, Pak? Oh, itu jalan warga ya, Pak ya? Oh. Bapak, makasih ya, Pak. Aduh. Gimana Bang Deong, menurut Bang Deong? 3 situs tadi, keren kan ya? Kita baru tahu, ya Allah, beneran. Aduh. Aku sebagai warga masyarakat daerah Pelabuhan Ratu dan Desa Citarik khususnya merasa bangga juga, geng, dengan adanya situs warisan sejarah dulu berada di tempat ini. Artinya kalau kita memang mencari tahu tentang asal-usul sejarah dari Kecamatan Pelabuhan Ratu ini khususnya, umumnya dan khususnya ini Desa Citarik, ini menjadi bagian penting dari sejarah. Nah, untuk mencari tahu itu, aku coba nanti cari ya sosok yang bisa menjadi saksi sejarah kota Pelabuhan Ratu. Dong, masih penasaran dong. Serius, iya. Ini, geng, di atas aku berdiri, inilah tempatnya nih. Di bawahnya tuh ada bunker. Mana sih, dong? Yang tadi mana? Tempat turun kita tadi mana? Oh, itu ya. Nah, tepat di bawah motor kendaraan ini bunkernya tuh, geng. Jadi ini nyambung dengan bunker yang itu. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4, geng. Oh iya, ini. Nah, ini kayaknya pintu masuk dong. Ya. Ini pintu masuk, cuman ketutup jalan. Aduh. Waduh, ini bener pintu masuk nih. Oke, geng. Untuk next time, aku akan nanti cari alat-alat, cangkul atau apa gitu, agar bisa aku bongkar tanahnya nih, untuk bisa masuk lagi ke satu bangunan ini, geng. Luar biasa. Aduh. Oke, kita kelas ini, Bang. Oke, teman-teman, salam Indonesia banget. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Ulasan untuk hari ini, aku Selo bersama Bang Deong. Aku cukupkan sekian dulu. Dan untuk selanjutnya, aku akan cari spot-spot selanjutnya. Baik itu sesuatu yang bersifat sejarah atau sesuatu yang bersifat lainnya. Yang pasti itu adalah hal-hal unik, hal-hal yang menarik yang belum kalian ketahui. Ikuti perjalananku. See you. Oke, geng, tenang aja ya. Biarpun presenternya udah bilang see you, tapi perjalanan aku mau lanjutin kembali nih. Karena jalanan ini menuju Kampung Jayanti keren banget, geng. Udah diaspal. Nah, ternyata di sini aku memasuki sebuah perumahan. Wih, itu yang terlihat Gunung Jayanti, geng. Di bawah kaki gunungnya ada perumahan yang lumayan mewah, geng. Wah, kalau dahulu nih aku pernah kesini ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Tempat ini masih hutan.
Namun karena populasinya penduduk yang semakin banyak dan semakin besar, dan sekarang sudah berubah, geng. Alih fungsi hutan sekarang menjadi pemukiman. Dan lihatlah, inilah kemajuan zaman. Pelabuhan Ratu memang bukan lagi daerah yang tertinggal, geng. Luar biasa kan? Nah, buat teman-teman yang ingin nanti menelusuri Gunung Jayanti ini, yang menurutku sih dan informasi dari warga sekitar, banyak juga cerita misteri di sini dan bersejarah, geng. Aku akan ulas selanjutnya di kontenku yang nanti. See you.